Emangnya punya TV? Enggak. Enggak. Tetangga. Rumah sebelah kan ada TV. Mana mau punya TV PT mana dari Surabaya? Pantang kami menyerah. Biar kami terkubur kalau kami salah dalam hukum. Biarlah kami di penjara sana sampai mati hayat hidup kami, Pak. Oke, sejauh ini Pak sudah ada tanggapan dari pihak perusahaan terhadap penguasaan lahan yang sudah kita laksanakan pemanenan selama 3 hari ini, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada tanggapan. Begini, Aksi dari pihak perusahaan juga belum ada ya? coba saya jelaskan sedikit, Pak. Mengenai itu bisa kita tambah sedikit. Kemarin kita coba berikan semacam somasi lah terhadap manajemen PT MAN dalam hal ini. Kita sudah melayangkan semacam surat pemberitahuan terkait aspirasi masyarakat karena pertemuan hari Minggu tanggal berapa hari Minggu? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 hari Minggu pagi itu disaksikan oleh kepolisian setempat yaitu yang dipimpin oleh Kapolsek sendiri ya dan beserta anggotanya. Kemarin masyarakat Pagar Mayang telah berbondong-bondong datang ke TKP untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada PT MAN. Yang di sana ada 3 tuntutan, poin-poin tuntutan mereka salah satunya supaya PT MAN menghentikan segala aktivitas sekecil apapun di areal atau tanah milik masyarakat tersebut. Ya, yang kedua, mereka menuntut pengembalian sertifikat masyarakat yang sampai saat ini menurut informasi yang kita terima masih ditahan oleh perusahaan PT MAN dalam hal ini dan ada juga yang sebagian katanya sudah diserahkan kepada pemerintahan desa atau kepala desa. Namun informasi ini belum transparan atau masih abu-abu, ya begitu. Jadi karena informasi tanggapan aspirasi masyarakat ini tidak ditanggapi dengan serius oleh PT MAN, sehingga inilah bentuk protes daripada masyarakat. Ini penguasaan terhadap lapangan ini dan pemanenan ini sudah dilakukan mulai semalam hingga berlanjut hari ini dan besok akan dilanjutkan ke desa Pagar Mayang. Mereka masyarakat 2 desa ini Payung Sekaki dengan Pagar Mayang telah sepakat bersatu padu untuk melawan tindakan semacam penjoliman yang dilakukan PT MAN terhadap masyarakat yang selama ini. Karena masyarakat merasa tertindas sehingga mereka berupaya melakukan berbagai langkah-langkah. Ya, langkah hukum sudah dilakukan, namun hukum sampai saat ini menurut penilaian masyarakat belum berpihak kepada mereka, sehingga apa yang mereka laksanakan hari ini adalah bentuk aspirasi, ya. Manakala mereka berharap pemerintah mau mendengar aspirasi mereka, ya. Dan mereka tidak peduli lagi, sepertinya tidak peduli lagi, tidak mau tahu lagi dengan apapun yang terjadi di lapangan, karena mereka merasa benar bahwa tanah ini adalah tanah masyarakat, bukan tanah perusahaan sesuai dengan SPK yang ada dalam rekom baik itu rekom dasar, ya. Di sana sudah jelas diuraikan bahwa dari 5 desa yang menjadi pola KKPA yang bermitra dengan PT MAN itu, intinya di sana dijelaskan bahwa lahan yang menjadi objek perkara atau seolah-olah menjadi masalah itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi dibuat bermasalah. Ada unsur rekayasa, ada unsur secara boleh
kita katakan terstruktur, sistematis dan masif mungkin ya. Nah, ini yang dilakukan oleh manajemen PT MAN dalam hal ini untuk mengeruk kepentingan bagi perusahaan tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Itu intinya. Jadi manipulasi data juga dilakukan oleh mereka ya. Manipulasi data, administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat tidak mengerti sampai kapan beban kredit yang katanya itu 5 juta per hektar itu habis gitu atau lunas. Nah, namun masyarakat dalam hal ini mencoba mencari tahu, menelusuri informasi bahwa apakah kredit mereka itu sudah lunas apa belum. Nah, pada titik itu mereka mengetahui, ya kan, kalkulasi hutang mereka itu mereka nilai sudah lunas. Karena kan dari tahun 2000, Pak. Ya. Ini sudah panen ini. Ya kan? Tahun 96 tahun 95 96 dia mulai kontrak. Mulai KKPA. Nah, kita perkirakan 5 tahun kemudian kan sudah panen nih. Konversi gitu. Nah, harusnya sudah ada konversi. Ya, sesuai dengan bunyi surat perjanjian kerjasama. Namun apa yang dilakukan PT MAN? PT MAN tidak mengindahkan poin-poin yang ada dalam SPK tersebut. Ya, termasuk mengangkangi rekomendasi dari Gubernur Riau yang ditandatangani oleh Pak Saleh Jasid Sarjana Hukum pada tahun 1998. Ya. Nah, ironisnya sampai detik ini 2 kepala desa ini pantas sebenarnya dimasukkan ke penjara, diproses secara hukum. Karena apa? Banyak informasi yang kita terima ya. Kita selaku pengurus DPC LSM Penjara Kabupaten Rokan Hulu sangat menyayangkan tindakan aparatur desa yang ada di desa ini karena tidak pro rakyat ya. Ini semoga menjadi bahan untuk para penegak hukum untuk melakukan proses tindak lanjut ke depan ya, karena banyak informasi masyarakat yang dirugikan ya, baik dari segi transaksi jual beli lahan ya, jual beli antara masyarakat dengan masyarakat, berarti tidak ada pengawasan di sana. Fungsi desa itu apakah mereka sengaja situasinya supaya ruwet atau bagaimana kita tidak tahu. Ya. Nah, ini barangkali yang mesti kita tambahkan supaya juga ke depan para pihak ini secara khusus mungkin kepada komisi 2 ya, yang membidangi perkebunan juga supaya melakukan peninjauan langsung ke TKP dan bisa memfasilitasi apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat ya, karena sudah lama ini Pak masyarakat ini merasa tertindas ya. Kami juga dari pengurus LSM Penjara merasa prihatin ya, begitu parah ini sebenarnya yang diderita penderitaan masyarakat ini. Tapi sejauh ini kita lihat birokrasi yang ada di sini, unsur muspika ini seolah-olah tutup mata. Ada apa? Nah, ataukah mungkin karena ini ada informasi dari masyarakat, perlu kita beberkan Pak ya. Ini informasi dari masyarakat. Katanya ada para pihak yang menerima UPT dari mengeruk keuntungan dari kisru yang ada gitu. Nah, ini data ini diperoleh masyarakat dari Krani PT MAN. Ya. Ya. Coba Bacakan aja. Ya, kita bacakan ya. Dari Krani PT MAN atas nama Lia, bahwa katanya ini Camat, Kapolsek, Kanit, Babinsa dan Kadesnya dapat upeti tiap bulan atau setoran. Lia itu siapa? Lia itu Krani PT MAN. Ya. Camat sebesar 5 juta, Kapolsek 2,5 juta, Kanit 500.000, Babinsa 500.000, Kepala Desa 14 juta. Ya, Per bulan. per bulan atau gimana ini kurang jelas kita. Sejak Yang kapan? jelas ini harus batas informasi yang harus yang di Pagar Mayang nih. Khusus Khusus untuk Pagar Mayang nih ya, datanya nih yang kita peroleh. Sejak kapan itu? Ini kita belum tahu jelas. Yang jelasnya ini informasi ini atau data ini diperoleh dari Krani PT MAN. pihak perusahaan lah gitu ya. Pihak perusahaan gitu. Dan saudara atas nama Lia ini yang memberikan informasi kepada
salah satu mantan karyawan di sana atau centeng di sana, ya. Dulu ada warga di sana yang kerja di situ, lalu kemudian ini informasi itu atau data ini diberikan begitu. Lah ya.